Imam Mashkur dituding jual obat terlarang, keluarga angkat bicara beberkan fakta pekerjaan aslinya. Terungkap pekerjaan Imam Mashkur, pria asal Aceh, menjadi korban penganiayaan oknum pas pampres hingga tewas. Seperti diketahui, pemuda tewas diduga dianiaya oknum TNI ini berasal dari Aceh, desa Monkelayo, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Berun, Provinsi Aceh, bernama Imam Mashkur, 25 tahun. Adapun kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Imam Mashkur ini terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023. Imam Mashkur merantau mencari kerja ke Jakarta baru 1 tahun. Menurut saksi mata, saat itu Imam Mashkur diculik saat menjaga toko kosmetik di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023 sore. Adapun motif penculikan pemerasan yang dilakukan ketiga pelaku dengan berpura-pura menjadi aparat kepolisian. Imam ditangkap dan diculik karena dituding mengedarkan obat-obat terlarang ilegal di tempat bekerja. Imam dimintai tebusan sebesar 50 juta rupiah karena tak bisa memberikan uang tersebut. Nyawa Imam menjadi taruhannya. Menanggapi soal pekerjaan Imam, Fauzia sebagai ibu kandung akhirnya angkat bicara membongkar fakta pekerjaan asli sang anak. Dijelaskan Fauzia, putranya tersebut merantau ke Jakarta sejak tahun lalu. Di sana Imam berjualan di toko kosmetik. Sebagai seorang ibu tentu masih menyimpan kesedihan mendalam setelah putranya dikebumikan. Ia juga menanyakan salah anaknya yang sampai tega dibunuh. Kendati begitu, ia mendesak Presiden Joko Widodo memastikan kasus kematian anaknya diusut sampai tuntas. Bahkan ia meminta pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Korban Imam, pedagang kosmetik, lantas dituduh mengedarkan obat-obat terlarang ilegal lalu ditangkap. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar melansir dari Kompas.com Senin 28 Agustus 2023. Pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap korban karena korban diduga pedagang obat-obat ilegal. Motif utama penculikan dan penganiayaan dilakukan pelaku adalah pemerasan untuk mendapat uang dari korban. Saat ini, kata Irsyad, dugaan adanya pelaku lain masih terus didalami oleh Pemda Jaya. Dia menyebut akan ada sanksi hukum pidana dan pidana militer.